Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, terima kasih telah datang dan telah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi konseling kelompok kita pada siang hari ini. Perkenalkan, Ibu itu Reni Martiana Sitorus, guru BK di sekolah kita. Nah, di sini sebelum kita mulai sesi konseling kelompok, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tadi udah makan atau apa lagi pelajaran apa ini sebelumnya? Sudah makan sih, Bu. Udah makan? Ya, aku juga udah makan. Berarti dalam keadaan yang baik-baik ya? Alhamdulillah. Baik, oke. Sebelum lebih lanjut lagi, Ibu ingin tahu nama-nama kalian yang udah merelakan waktunya untuk datang di konseling kita pada siang hari ini. Mau di sebelah kiri apa sebelah kanan dulu? Saya dulu. Oke, di kiri dulu. Silakan, Mbak. Nama saya Tasya Inaya, saya berasal dari kelas 12, Bu. Oke, yang Perkenalkan, nama saya Ginadra dari kelas 12 juga, Bu. Dan perkenalkan, nama saya Nadia dari kelas 12 juga, Bu. oke. Semuanya di sini angkatan kelas 12 semua ya? Iya. Oke. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu konseling kelompok? Nggak tahu, Bu. Belum tahu. Belum tahu. Belum cukup paham sih, Bu. Belum cukup paham. Oke. Ibu kasih penjelasan sedikit tentang konseling kelompok. Konseling kelompok itu dimana kita menyelesaikan masalah individu bersama-sama dengan melakukan dinamika kelompok. Jadi di sini sama-sama kita menyelesaikan masalah individu per individu, dan saran dan nasihat yang diberikan oleh teman ataupun ibu bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, sebelum lebih lanjut lagi kita melakukan konseling, di alangkah baiknya ibu memperkenalkan ada 3 asas dalam konseling ini. Yang pertama itu ada konseling asas kerahasiaan. Kalian tahu nggak sih asas kerahasiaan itu maksudnya apa? Kayaknya segala sesuatu yang kita bicarakan di sini bakalan tahu di sini aja. Nggak boleh banyak orang tahu ya, Bu. Oke, ya benar menurut mbak-mbaknya. Memang di sini asas yang paling harus dijaga itu asas kerahasiaan, karena asas ini sangat penting. Jadi setiap masalah dari mbak-mbak bertiga ini harus dijaga kerahasiaannya di lingkungan sini aja. Nah, mau kalau misalnya ingin melanjutkan sesi konseling yang kedua lagi, nanti akan sama ibu lagi, bukan dengan guru yang beda, biar ibu tahu tahap kelanjutan kalian dalam permasalahan kalian. Nah, yang kedua itu asas kesukarelaan. Kalian sukarela nggak sih datang ke sini? Iya, Bu. Sukarela. Nah, yang ketiga itu yang terakhir adalah asas keterbukaan. Ibu harap kalian terbuka atas masalah-masalah yang sedang kalian hadapi. Nah, ibu ingin meminta saran atau gimana kita melakukan sesi konseling ini dalam waktu berapa? Mau 30 menit atau 45 menit atau bagaimana? Baiknya kepada kalian. 30 menit. 30 menit cukup, Bu. 30 menit cukup. Oke, baik. Sesi konseling kita pada siang hari ini akan kita lakukan selama 30 menit. Di sini kalian datang membawa topik tentang karir ya tadi. Iya, Bu. Tentang karir karena kalian kelas 12, jadi pasti tentang karir kan. Nah, kenapa dengan karir kalian? Siapa duluan yang mau menjelaskan? Apa nih, Bu? Oke, yang sebelah ya, Mbak. Jadi kan kita tuh udah kelas 12 ya, bentar lagi kan udah kelulusan gitu kan. Terus mengenai karir atau studi lanjutan, kita tuh masih agak bingung sih. Sebenarnya permasalahan kita tuh kayak hampir sama loh bertiga itu, karena kan kita kebetulannya udah temenan dari lama. Jadi kan istilah kata, kalau kata anak zaman sekarang udah bestie banget ya. Jadi kita tuh pengennya ada di unit yang sama gitu loh, tapi kebetulannya temen kita tuh salah satunya mengincar apa ya, prodi yang gak ada gitu loh di situ. Jadi gimana ya kira-kira, apakah bisa solusinya gimana ya supaya kita tetap sama-sama ya di unit yang sama, tapi apa dia harus merelakan prodi impiannya atau gimana gitu. Oke, ibu paham tentang karir kalian ke jenjang perkuliahan atau ya kan? Nah, emang di sini kalian pengen masuk ke universitas mana sih? Kalau ibu boleh tahu impian kalian? Aku sih
ke Unila. Ke Unila. Tiga-tiganya pengen ke Unila. Sama, cuma emang ada yang jurusan yang ada di Unila Mau jurusan apa emang mau diambil? kalau saya sendiri pengen psikologi cuman nggak ada gitu. Oh, jadi permasalahannya kalian ingin tetap satu universitas tapi salah satu dari teman kalian tidak ada program studinya. Itu ibu tegaskan lagi ya. Oke. Selain Unila ada kampus lain nggak yang kalian ingin masuki atau ingin kalian capai gitu? Sebenarnya sih kalau di luar dari daerah ini kita sama-sama mau ngincer UI ya, cuman kayaknya ada masalah di perizinan orang tua sih. Oh, berarti orang tua kalau di apa namanya di luar Lampung tidak diizinkan. Tapi kalian pengen sama-sama bertiga. Nah, ibu mau tanya yang berkesinambungan dalam psikologi. Emang dalam di Unila kan kalau nggak ada psikologi, emang pengen ambil prodi lain yang selain psikologi itu apa? Sebenarnya ada, cuman mungkin lebih ke psikologi sih sebenarnya. Kalau untuk pengennya itu di luar kedokteran ada, kayak misalkan ya di FEB ada, fisip ada gitu, ada 2 opsi lain. 2 opsi lain, tapi yang pengennya itu ke psikologi. Tapi kenapa Mbak Natasha nggak coba untuk ngambil prodi lain kalau misalnya pengen bareng-bareng sama temennya? Kalau nggak temen-temennya coba cari universitas lain yang ada psikologinya tapi ada jurusan mbak-mbaknya juga, tapi tentu saja tidak di Lampung dan itu tetap minta izin oleh kedua orang tua. Udah pernah dibicarakan kepada kedua orang tua atau bagaimana? Sebenarnya kalau dari kita itu udah ada, dari masuknya masih di Lampung. Cuman yang jadi masalahnya kalau dilihat dari jarak gitu, itu kayak nggak memungkinkan buat kita ke sana karena kita nggak bisa selalu antar jemput gitu. Jadi kita bawa motor sendiri kan nantinya. Nah itu tuh kayak kita nggak berani buat ke sana, perjalanan sana itu terlalu ramai gitu loh. Terus kalaupun zaman sekarang ada kemudahan dengan ojek online, itu biayanya mahal kayak gitu. Jadi kayak kurang disetujui loh di unit itu gitu. Jadi kami sih masih berharapnya Unila. Berharapnya Unila. Ibu tanggapin lagi ya, semoga ini bisa. Kalau misalnya kalian berharap Unila dan optimis untuk masuk bertiganya di dalam Unila, tapi misalnya Mbak Natasha tidak masuk dalam universitas dalam prodi pilihannya, bagaimana? Iya, sebenarnya karena ada opsi 2 tadi, ya pasti milih opsi 2 yang di sini, nggak terlalu milih ke psikologi, cuman pengennya karena nggak ada ya udah. Nanti kalau misalnya suatu saat pas udah dapet, pasti kan ada 3 pilihan ya kan, SN, SB sama Mandiri. Nanti misalnya dari ketiga itu memang tidak disuruh masuk ke, misalnya kan psikologi, setahu ibu kalau mau psikolog nggak ada di Unila, tapi ada nih yang mengarah dikit-dikit ke psikologi, misalnya guru BK misalnya gitu, kepilih ke pilihan yang lain, gimana perasaan Mbak Tasya? Saya kepilih ke Tidak BK masuk, tidak harus ke psikolog, tapi ada loh ranah ke psikolognya di BK gitu, bagaimana? nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman kalau bisa sih ke prodi yang lain aja gitu. Prodi yang lain, tapi kalau misalnya tidak masuk ke psikolog, Mbak Naya tetap kuliah di universitas sama bareng-bareng teman-temannya. Oke. Untuk teman-temannya yang lain gimana? Kalau misalnya Mbak Inayat tidak melanjutkan studinya yang dia inginkan, apakah teman-temannya kecewa? Pilihan Mbak ini gimana? Sebenarnya aku mau tanya jadi kan ibu tadi menyebutkan bahwa ada prodi yang mirip sama psikologi ya. Jadi BK. Terus aku mau tahu nih kemiripannya dengan psikologi itu dalam segi apa gitu? Oke, kalau psikolog kan berarti belajar psikisnya ya, tapi di sini psikisnya kan tentang jiwa orang yang misalnya mentalnya memang terganggu, dan itu bukan ranah
sebagai saya ini seorang konselor di sini, sebagai seorang konselor yang ranahnya hanya untuk di bagian pendidikan dan semangat motivasi siswa untuk mengejar pendidikannya itu. Jadi anak-anak yang butuh motivasi, saya yang memotivasinya, kecuali kalau anak-anak ini berkebutuhan khusus atau yang lainnya, nanti dia bisa ke psikiater. Di dalam psikologi itu ada lagi psikiater dan lain-lainnya gitu. Jadi memang nggak sama, tapi setidaknya ada membahas tentang jiwa-jiwa sosial masyarakat dan lain-lain gitu. Jadi kalau boleh saran ya, kayaknya mendingan temen aku ngambil ke BK deh, karena iya, karena awalnya kan mau ke psikolog nih, sekarang kita tahu gitu kalau ternyata di rumah ada loh prodi yang ternyata mirip ya, ngerempet kelas sama prodi psikolog. Jadi kayaknya kalau memilih prodi di luar BK maksudnya agak gampang banget kan dari tujuan awal yang psikolog gitu. Sebelumnya kita belum pernah bahas ini Bu, jadi ya kita baru tahu loh kalau ternyata di Unila itu dan BK itu ternyata mempelajari hal yang sama, sama dengan psikolog. Bukan hampir sama, tapi memang ada beberapa yang bisa dibahas dalam psikolog dan BK, tapi tidak bisa disamakan psikolog dengan BK. Psikolog membahas jiwa anak, kalau kita tentang kesehatan mental kita di dalam dunia pendidikan gitu. Ada lagi mungkin itu saran dari Mbak Gir. Kalau saran dari Mbak Nadia untuk Mbak Tasya? Kalau dari aku sih tetap mendukung apapun pilihannya ya Bu. Jadi kayak dia harus mengikuti hati dia supaya menjalani perkuliahan nantinya tuh akan tidak berat, terus juga dengan sukarela, jadi nggak ada keterpaksaan gitu dalam diri dia. Tapi kalau orang tua setuju tentang pilihan Mbak Tasya pilih psikolog ataupun prodi lain di universitas ini atau yang lain? Orang tua sih ngedukung aja ya Bu, aku mau kemana. Tapi di apa ya, kayak ngasih saran juga aku harus kemana gitu, masih ngasih saran juga biar aku tahu. Kalau ibu boleh tahu dua prodi yang lain Mbak Tasya ini kan apa? Maunya sih yang divisi kita HI. Kalau yang di RB itu mau akuntansi. Kalau akuntansi berarti bisa sih di, kalau bahasa HI kan pasti hubungan internasional, tentang merempet tentang bicara bahasa Inggris, lingkungan dan lain-lain. Kalau tadi akuntansi, di BK juga ada akuntansi, bukan akuntansi, kita mempelajari statistika gitu, karena ibu juga lulusan BK gitu kan. Nah jadi jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk mencoba apa aja yang pengen Mbak Tasya lakukan, Mbak Rai bersama dua teman Mbak. Yang penting satu sama lain mendukung gitu, jangan sampai yang satunya udah ini, karena kebanyakan ibu mengkonseling kelas 12 ke 12 lainnya, kebanyakan kalau udah satu universitas beda program studi nanti jadi lupa sama temen yang lama gitu. Takutnya kan sudah merencanakan baik-baik nih, padahal kamu dulu yang semisalnya Mbak Gir yang bilang, padahal dulu kamu loh yang nyuruh aku ke BK, giliran aku udah BK, giliran aku ada masalah kamu gak mau ngedukung aku, kayak gitu. Ibu takutnya seperti itu, padahal kan sekolah ingin supaya anak-anak muridnya bisa sukses di dunia perkuliahan, bisa menjadi contoh untuk adik-adik kelasnya gitu. Semoga bisa dikasih tahu, dibicarakan lagi kepada orang tua kalau misalnya nanti pun kalau kalian nggak bersama, Mbak Tasya pengen ke universitas lain yang ada program studi psikolognya, boleh tetap mendukung juga kedua temennya, karena kan setiap manusia beda juga ya ininya, jenjang karirnya masing-masing gitu. Ada lagi yang ingin Mbak sampaikan kepada ibu? Ini aku tetap mendukung apapun pilihannya temanku sih Bu, walaupun sebenarnya kita ada keinginan mau bertiga gitu kan, karena benar sih kata ibu, balik lagi kayak kita tuh nanti satu unit juga belum tentu
Soalnya Bisa kita masih beda. iya, takutnya kita malah jauh ya. Tetap Bisa jauh. jadi kalau kita berjauhan bisa jadi karena kita punya rasa kangen justru kita makin erat gitu kan. Iya. Jadi itu sih, semoga konseling ini bisa membuka pikiran kalian lebih baik lagi. Kalau misalnya kalian udah paham dan ini bisa nggak sih jelasin kepada ibu kesimpulan dari konseling kita pada siang hari ini ya apa? Mungkin kalau aku yang aku dapat kayak balik lagi karena di Unila ternyata nggak ada program studi psikologi, ternyata ada opsi lain gitu yang sama juga belajar ini tentang tentang psikologi gitu ya Bu. Nah itu ada di BK, terus yang aku dapat, terus ya walaupun kita mungkin nggak bisa bareng juga ya nggak apa-apa gitu, karena kan setiap karir kita kan juga bakal beda-beda juga. Yang aku sih menerima Teman-teman yang lain ada yang ingin permasalahan yang lain ingin disampaikan atau hanya menemani Mbak Tasya untuk konseling ke sini atau gimana? Ini sebenarnya cuma pengen Iya, kita bersama gitu loh Bu. Iya. Tahu cara tengah hidup gimana jalan tengah. Oke, yang lain nggak ada lagi mau nambahin atau kesimpulan dari konseling kita pada siang ini? Cukup? kalau yang aku dapetin sih dari konseling kita hari ini ya ternyata nggak semua hal yang terlihat bagus atau keinginan kita tuh bisa kita dapetin gitu aja gitu loh. Jadi ya beberapa hal harus memang kita relain ya di masa depan yang lebih bagus demi ya karir kita lah di masa depan. Ya intinya sebagai teman aku ngerasa ya kita harus saling support sih apapun pilihan teman kita. Gitu sih. Untuk aku nambahin dikit ya Bu, kalau ya emang dari awal aku bakal mendukung apapun keputusan dari aku untuk ambil jurusan apapun yang dia mau atau dia dapatkan nantinya, yang penting dia bisa menjalankannya itu tidak dengan keterpaksaan, supaya nanti pas masa perkuliahan itu nggak berhenti di tengah jalan. Apalagi kan kuliah itu bukan cuma kayak masuk terus keluar gitu doang kan Bu, jadi kayak ada banyak proses yang harus dijalanin gitu di dalam perkuliahan gitu. Ya betul semua kata teman-teman Mbak di sini, mereka juga saling support dan saling mendukung. Jangan menjadi asing setelah keluar nanti dari SMA kita ini juga ya. Nah, semoga cita-cita yang kalian ingin gapai semoga tercapai. Mungkin sesi konseling kita sudah cukup dan karena waktunya juga sudah mau habis, akan Ibu selesaikan. Saran Ibu kepada kalian, semoga apa yang kalian mulai harus kalian selesaikan demi masa depan kalian yang lebih baik lagi. Nah, nanti kita ketemu lagi di sesi konseling yang berikutnya. Jangan segan untuk datang ke ruangan Ibu ya. Ibu tunggu sesi konseling berikutnya, tinggal kabarin aja Ibu. Terima kasih, selamat siang anak-anak. Halo semua, nama aku Tasya Naya, aku sebagai konseli dari kelas 12. Halo semuanya, nama aku Nadia dari kelas 12 dan di sini aku sebagai konseli. Hai semuanya, nama aku Ginadra Dita Rahma dari kelas 12. Aku sebagai konseli. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reni Martiana Sitorus dengan NPM 2013052067. Saya di sini sebagai konselor. Di sini saya membahas topik tentang BK Karir, tentang 3 pertemanan anak SMA yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, melanjutkan universitas ke lebih tinggi, dan mereka bingung karena mereka ingin bersama tetapi salah satu temannya tidak ada program studinya. Sampai jumpa, semoga bisa mendengarkan konseling saya, semoga bisa menjadi acuan untuk kedepannya. Terima kasih, bye bye.